Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yunasa'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh berkah ini kembali Allah hadirkan kita di Masjid Al-Murah ini dengan berbagai kenikmatan yang utama, yaitu nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga kita tetap diringan kalau kita menuju Masjid Al-Murah ini yang insyaallah sama-sama akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang berkumpul pada siang hari ini terus dicintakan dan kita laksanakan sunnah-sunnah beliau sehingga kita bisa digolongkan menjadi umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum khatib menaimbar, saya mewakili dari pengurus Masjid Al-Munawwarah akan menyampaikan beberapa informasi. Untuk yang pertama, mengenai kas keuangan Masjid Al-Munawwarah. Untuk pemasukan infak Jumat yang lalu 23 Agustus 2025 terkumpul sebanyak Rp3.500.000. Sedangkan infak harian di pekan ke-4 bulan Agustus terkumpul sebanyak Rp4.908.200. Dan infak Baitul Mal di minggu ini terkumpul sebanyak Rp1.600.000. Sedangkan untuk pengeluaran operasional dan kegiatan masjid sebanyak Rp900.000. Jadi saldo operasional kegiatan masjid hingga siang hari ini berjumlah sebanyak Rp101.646.376. Sedangkan saldo dana pembangunan masjid hingga siang hari ini berjumlah sebanyak Rp90.856.923. Dan saldo Baitul Mal berjumlah sebanyak Rp3.084.399. Tak bosan-bosan seluruh pengurus Masjid Al-Munawwarah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudi menitipkan harta terbaiknya. Semoga apa yang kita titipkan di Masjid Al-Munawwarah ini Allah gantikan dengan rezeki yang lebih banyak dan berberkah. Dan inilah sama-sama kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada para jamaah tersebut. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk petugas sholat Jumat pada siang hari ini, khatib insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Joko Nugroho yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Untuk Imam Masjid Al-Munawwarah Ustaz Aldianto Al-Hafiz dan Bilal Ustaz Mujibur Rahman. Informasikan kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini bahwasanya setiap harinya di Masjid Al-Munawwarah ini selalu mengadakan kegiatan rutin, yaitu kajian ba'da sholat subuh. Kepada jamaah yang mempunyai kelang waktu, marilah kita sama-sama hadiri majelis ilmu tersebut. Semoga apa yang dituturkan guru-guru kita bisa kita ambil manfaatnya, bermanfaat pada diri kita, keluarga kita, dan insya Allah bisa kita tularkan ke saudara muslim yang lainnya. Dan juga diinformasikan kepada seluruh jamaah bahwasanya kajian ini bisa disaksikan di live Facebook dengan alamat Masjid Al-Munawwarah Anggrek Sari. Untuk tambahan informasi ini berbentuk undangan datangnya dari Masjid Raya Baitur Rahman Sekupang, mengundang jamaah sekalian dalam acara tablik akbar dan silaturahim umat Islam Kota Batam yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 jam 18.00 sampai dengan selesai. Dan insyaallah tausiah akan disampaikan oleh Kiai Haji Husnul Hidayat dari Malang. Demikian beberapa informasi yang disampaikan kepada jamaah yang sudah hadir duluan. Marilah kita sama-sama raih pahala yang lebih sempurna dengan menempati saf-saf depan, karena saf depan
masih nampak kosong, agar saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan bisa memasuki saf depan, tidak melangkahi jamaah sekalian. Dan juga jamaah sekalian mohon dicek kembali mungkin handphone atau alat komunikasi yang lain yang masih aktif untuk sementara dinonaktifkan atau bisa dipindahkan nada getar agar menambah kekhusyuan dan keterangan sholat Jumat kita pada nantinya. Demikian beberapa informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki awal bulan Rabiul Awal, atau tepatnya hari ini tanggal 5 Rabiul Awal. Insyaallah 1 pekan ke depan kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, dalam momen yang mulia ini, dalam momen khutbah Jumat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan satu khutbah dengan tema jangan biarkan cinta Nabi bertepuk sebelah tangan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di momen yang mulia ini, marilah kita sejenak untuk berfikir kembali, bermuhasabah. Marilah kita melihat kembali bagaimana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana Rasul mencintai kita, dan selanjutnya bagi kita umatnya, marilah kita luruskan cinta kita kepada Nabi agar kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 128, menjelaskan kepada kita semua bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita 3 sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas menyatakan kecintaan kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati yang pertama azizun 'alaihi ma anittum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasul berat terasa pada dirinya ketika mendapati kesedihan dan penderitaan kita. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan harisun 'alaikum. Rasul sangat menginginkan keselamatan, keamanan kepada kita semua. Dan yang ketiga, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang beriman Rasul sangat penyantun dan sangat penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat yang mulia ini marilah kita resapi kembali bagaimana cintanya Rasul kepada kita. Setidaknya ada 3 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul menjelaskan kepada kita cinta beliau kepada kita semua. Yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku pasti masuk surga. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencintai kita. Beliau mengatakan kepada kita, seluruh umatku pasti masuk surga. Bukankah ini kabar gembira buat kita hadirin yang senantiasa beribadah setiap harinya? Jaminan dari Rasulullah yang mencintai kita, kita akan pasti masuk surga. Kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang tak mau. Maknanya semua umat Nabi yang mau masuk surga, jaminan dari Rasulullah pasti masuk surga, kecuali yang tak mau. Adakah di antara kita yang tak mau? Introspeksilah. Adakah di antara kita yang tak mau masuk surga? Jawabannya pasti kita mau masuk surga hadirin. Para sahabat pun bertanya, ya Rasul, ada tak umatmu ini yang tak mau masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada. Waman atu'ani dakhalal jannah. Orang-orang yang taat kepadaku pasti masuk surga. Waman asani faqad aba. Orang-orang yang tidak patuh kepadaku, itulah orang yang tak mau. Hadis pertama, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, cinta Rasul, jaminan Rasul kepada kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya beliau kepada kita. Dalam hadis yang kedua Rasul mengatakan, Rasul akan memberikan syafaat kepada umatnya walaupun keimanannya sebesar biji zarrah, sebesar atom. Imannya kecil, tapi kata Rasulullah SAW, Rasul akan memberikan syafaat kepada mereka yang di dalam hatinya ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah ini tanda kecintaan Rasul kepada kita? Kata Rasulullah SAW, As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling bahagia dengan syafaatku kelak nanti di yaumil qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dan dari dirinya. Hadirin, cinta Rasul kepada kita hadirin. Janji Rasul kepada kita akan memberi syafaat kepada kita semua. Walaupun iman kita sebesar biji zarrah. Kemudian di hadis yang ketiga, Rasul memberikan kabar gembira, tanda kecintaan Rasul kepada kita. Rasul akan mengenal kita. Jauh kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul akan mengenali kita. Jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengenali umatnya. Dalam satu hadis, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasul bersabda di tengah-tengah para sahabat. Beliau berkata, saya berharap bahwa saya akan bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah aku ini saudaramu? Bukan, kamu adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang hari ini belum lahir. Kelak mereka akan lahir. Dia tidak bertemu denganku, tapi dia beriman kepada aku. Hadirin, Rasul menyebut kita hadirin. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pasti kata Rasul, dia akan mengingat kita. Dia akan mengenal kita. Bagaimana cara Rasul mengenal kita? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar begitu banyak orang. Bagaimana engkau dapat mengenali umatmu, ya Rasulullah?
Rasul mengatakan kepada kita sebagai kabar gembira kepada kita semua hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasul mengatakan, tidakkah engkau melihat jika seseorang memiliki kuda yang di wajahnya berwarna putih dan di kakinya berwarna putih. Kuda itu berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam. Bukankah mudah bagimu untuk mengenalinya? Benar ya Rasulullah. Umatku kelak, kata Rasulullah, akan datang dengan cahaya di wajahnya, di anggota tubuhnya yang diusap dengan air wudunya sebagai tanda ketaatan kepada Tuhannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu cintanya Rasul kepada kita. Tak jumpa kepada kita. Tapi kata Rasul, aku akan mengenali umatku. Dari tanda-tanda ketaatan kita semua. Ini kabar gembira buat kita hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasul sayang sama kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga sayang dengan Rasulullah sebagaimana Rasul sayang dengan kita? Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di momen Jumat yang mulia, marilah kita susun kembali kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang pertama hadirin, agar kita dapat sempurna cinta kita kepada Rasul. Yang pertama, ingat nasihat orang tua kita. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Bukankah orang tua kita mengajarkan hadirin? Tak kenal maka tak sayang. Maka maknanya hadirin, yang pertama yang harus kita lakukan hari ini adalah mari kita buka kembali kitab-kitab sirah. Tanya kepada orang-orang yang berilmu. Bagaimana sifat Rasul, sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mengenali beliau. Dalam agama kita jelas kita diajarkan ma'rifatur Rasul, bagaimana kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul orang yang jujur, Rasul orang yang amanah, Rasul hanya menyampaikan kalimat Allah. Bukankah itu sifat-sifat Rasul yang harus kita kenali? Dan kemudian bukalah kitab-kitab sirah kembali. Bagaimana fisik Rasulullah SAW agar kita lebih mengenal Rasul. Dalam kitab Imam At-Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, menjelaskan sifat fisik Rasul. Buka kembali hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita mendapati bagaimana postur tubuh Rasul. Beliau tidak pendek dan beliau pun tidak terlalu tinggi. Tubuh yang ideal. Kita bisa saksikan dalam kitab itu bagaimana alis Rasul. Panjang dan hitam tapi tidak menyatu di dahinya. Kita bisa menyaksikan dalam kitab itu bagaimana wajah Rasul putih berseri tatkala disinari matahari tanpa kemerahan. Kita bisa menyaksikan rambut Rasul. Bagaimana Rasul berjalan dengan tegap laksana menuruni bukit. Kita semua dapat kembali mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, marilah kita kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Yang kedua, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, para pecinta pasti selalu menyebut namanya. Bukankah kita pernah merasakan jatuh cinta? Nama orang yang kita cintai tersebut tatkala bangun, tatkala tidur, seluruh aktivitas kita ingat akan namanya. Bagaimana hari ini hadirin? Apakah nama Rasulullah ada di dalam lisan kita? Mau tidur kita ingat Rasul, mau makan ingat Rasul, semua aktivitas kita ingat Rasul. Apakah itu cinta kita? Maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perbanyaklah bersolawat. Solawat adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut namanya.
Perbanyaklah sebut namanya di dalam aktivitas kita. Ketika bersolawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya ibadah yang diawali dengan mencontohkan tindakan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Barulah Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sebut namanya sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita dapat menata cinta kita dengan sebenar-benarnya cinta kepada Rasulullah, ittiba, ikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah. Itu adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yang ketiga hadirin, ikutilah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegakkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sejatinya dia mencintaiku, dan orang-orang yang mencintaiku, dia bersamaku di dalam surga. Dan yang terakhir hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, khatib akan mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang ketaatan kepada Rasul. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Lau kana hubuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibbal lima yuhibbul muti'un." Camkan hadirin, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, kalaulah cintamu jujur dan ikhlas, pastilah engkau akan menaati dirinya, karena sesungguhnya yang mencinta akan taat kepada yang ia cintai. Marilah kita merenung di momen Jumat yang mulia ini, di momen Maulid ini, kita susun kembali cinta kita kepada Rasul, agar cinta kita dengan Rasul tidak bertepuk sebelah tangan, karena kita dengan Rasul adalah insan yang saling mencintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ahadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.